Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wadil amin tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa gijaiha wa qudil arwahi wa gijaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Aina atatna lil kafirina salasila wa aqlalau wa syai'. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istatun yadkulu naroh bisitati al-ummarahu bil jumuri wal arabu bita'asubi wa ahlu rustaqi bil jahli wa dahakinu bil kibri wa tujaru bil hiyanati wal ulama'u bil hasad. Man salaka tariqan ilal ilmi sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku rahimahullah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pada hari ini alhamdulillahirabbil alamin kita semua masih dalam keadaan hidup dan bernapas. Kalau masih bernapas, berarti masih diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah untuk menambah-nambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. La tasalu qadama abdin yaumal qiyamah min baini yaday Allahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa an umri bima afna wa an jasadihi bima ablahu wa an ilmihi wa amila bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaq. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat. Inilah bekal yang akan kita bawa pulang nanti. Yang pertama yang ditanyakan oleh Allah, an umri fima afna, umurmu dengan apa kau habiskan. Jasad di dalam tanah pun ditanya oleh Allah, wa an jasadihi bima ablahu, dengan apa kau rapuhkan jasad. Wa an ilmihi wa amila bihi, ilmumu untuk apa kau gunakan. Dan yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaq, hartamu dari mana kau dapat, untuk apa kau belanjakan. Tidak ditanya apa jabatan dan pangkat kedudukanmu di dunia, karena kadang-kala itulah yang membuat kita gelap dari sinar kesempurnaan tauhid. Kita belum memasuki bulan Muharram, besok baru 1 Muharram. Ini adalah tanggal 30 Zulhijjah. Ada satu napak kilas, ada satu sejarah historik, pandangan yang luas terkait dengan bek dasar pondasi daripada iman tauhid, yang dicontoh, ditauladankan oleh satu keluarga
Ibrahim alaihissalam. Dari situlah beranjak sebuah persoalan mendasar terkait dengan fakta iman tauhid. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad yang membawa Islam, itu pemahaman yang keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan Islam. Ketika beliau bersabda, ketika beliau mengatakan aina dina indallahi Islam, mengabadikan, membenarkan perkataan Allah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam diperkenalkan di Makkah dan Madinah. Kafir Quraisy, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab, mereka menantang Rasulullah dan bertanya, ajaran apa yang engkau bawa ini wahai Muhammad? Lalu turunlah firman Allah Ta'ala, qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin qul aina sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad bahwa Tuhanmu mengajarkan engkau kepada agama yang lurus, agama yang benar, agamanya Ibrahim, dan Ibrahim bukanlah golongan orang-orang yang musyrik. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya solat, ibadah, hidup dan mati adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Barulah mereka sadar, oh ternyata agama Islam ini adalah serial lanjutan daripada agama nenek moyang mereka, Ibrahim alaihissalam. Kalau ada orang menuduh Rasulullah bahwa Islam salah, Islam sudah datang ketika Allah menciptakan Adam, ketika orang menyembah kepada Sang Khalik. Islam sudah ada. Makanya sebelum Nabi Muhammad datang, banyak nabi-nabi sudah bersabda. Di dalam Al-Quran itu, termasuk Nabi Isa alaihissalam, membenarkan. Belum lahir Rasulullah, belum datang sebagai Nabi, di Al-Quran tercatat, diabadikan oleh Allah. Wa'id sekolah Isa bin Maryam, ya Bani Isra'ilah, ini Rasulillahi ilaikum musadiqalim baina yadaya minat Taurati wa wasis Rabbi Rasulil ya'ti bin badismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, wahai Bani Israel, aku adalah Rasul Allah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku minat Taurat wa wasis Rabbi Rasulil ya'ti bin badismuhu Ahmad. Untuk menggenapkan Taurat, tetapi akan datang seorang Nabi, seorang Rasul yang bernama Ahmad. Saya mau tanya kepada ibu bapak, waktu Nabi Isa memperkenalkan diri kepada orang Yahudi dan ahli kitab, kira-kira Nabi Muhammad sudah ada, sudah lahir, sudah jadi Nabi atau belum? Barangkali ada yang bantah, sudah pernah Ustaz, waktu itu Nabi Muhammad ketemu Nabi Isa di warung makan Takanajuo. Belum datang Rasulullah. 576 tahun Nabi Muhammad belum datang ke dalam dunia. Nabi-nabi sekaliber Isa dan Musa sudah mengatakan akan datang. Ini sejarah yang perlu kita ketahui, baik kita orang Islam, apalagi orang-orang kafir, supaya kita bisa pulang kepada kebenaran. Yang Muslim akan bertambah kuat imannya, yang kafir bisa masuk Islam. Apalagi situasi dan kondisi yang ada sekarang ini, seperti hadis yang saya baca tadi, al-umara'u bil jumhuri, penguasa pemerintah yang sewenang-wenang. Kalau kita berkumpul begini, kalau kita berteriak ganti presiden, marah itu Jokowi.
Tapi kalau kita teriak Jokowi diteruskan, wah senang itu. Harus diganti. Karena Jokowi itu nggak hafal suratul Fatihah. Itu aja sih, itu aja kesalahannya beliau. Kalau yang lain-lain nggak tahu lah saya. Kita membutuhkan pemimpin yang betul-betul Islami, walaupun dia tidak Islami dalam hal syariatnya, tetapi dia Islami dalam membela umat dan ulama. Jangan diadu domba. Perbuatan iblis mengadu domba itu. Saya datang di sini mungkin tidak lama karena saya dalam keadaan sakit saat ini. Saya sakit sudah beberapa hari. Besok saya langsung mau ke Batam. Ini saya sudah beberapa malam berdakwah, siang malam. Kemarin dari Muara Takus. Nggak tahu sakit apa itu, sudah berapa bulan di dalam perut. Saya banting-banting kawan. Kau mau coba sama saya? Hah? Saksi mati nanti kau. Hah? Saya penggal kemana-mana. Kau mau coba saya nanti ya? Jadi saya harapkan kepada ibu bapak jangan kecewa, karena beginilah perjalanan seorang pendakwah. Kita nggak bisa paksa. Kalau memang sudah saatnya mati, kemarin malam saya ceramah di Pekanbaru itu memang luar biasa, porsil betul tenaga saya, Pak Kiai. Jadi nanti jamaah tidak bisa kita, suara saya pun habis lain. Syukurlah sound system ini dia baik. Saya hanya mau bercerita terkait dengan pengalaman hidup saya. Mungkin jamaah yang ada ini ada yang sudah tahu, tapi juga ada yang belum tahu. Saya dulu ini Pak Kiai adalah seorang pendeta dan bertugas sebagai rektor. Allah berikan petunjuk kepada kami sekeluarga, saya, istri dan 3 orang anak, untuk kami memeluk agama Islam. Saya sering berkata bahwa memeluk agama Islam ini bukan pindah agama, tetapi kami kembali kepada fitrah. Saya dilahirkan di kota Manado. Kota Manado itu adalah mayoritas berpenduduk agama Kristen. Dulu saya masuk Islam di Manado itu, di Sulawesi. Penduduknya di sana itu 0,18% beragama Islam. Sekarang kalau ibu bapak buka di Google, umat Islam di Manado itu sudah 51%. Coba buka di dalam Google ini. Puluhan ribu yang diislamkan di Manado sana. Kita di daerah Sumatera, di daerah Riau, di daerah Aceh ribut dengan masalah masyaf. Baru-baru ini ada kejadian hashtag 2019 ganti presiden, ditabrakkan, dibenturkan dengan pemuda Pancasila. Padahal semuanya itu adalah Muslim bersaudara. Ini tugas berat kita. Apa yang dilakukan oleh rezim ini memang sudah kelihatan sekali. Termasuk yang di sana, orang saja, hanya 1 orang saja kita jadi panik semua di negara ini. Siapa dia? Nenek cebong yang di Jakarta sana, Megawati. Iya, tuh. Itu orang gila tadi. Tapi kalau pedang saya melekat di leher dia, baru tahu dia akan sanggunan. Kebetulan saya ini Pak Kiai, orang ustadz yang sudah bosan hidup juga. Ini saya nggak bisa sangar karena sakit sekali perut saya. Dokter sudah vonis saya ini usus buntu. Tapi saya sudah berapa bulan lari terus dari rumah sakit. Bahkan pernah roboh saya di Pekanbaru sana. Nggak sembuh-sembuh ya. Betul juga sama dia tadi. Mungkin sudah mau mati. Alhamdulillah. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yuqtalu. Orang mukmin tidak pernah mati, tapi mereka kembali pulang kampung.
Apalagi kalau mantan pendeta begini. Allahu Akbar di Al-Baqarah. Walau anna ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Sekiranya ahli kitab mau beriman bertakwa kepada kami, kata Allah, maka kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, lalu menempatkan mereka pada surga-surga yang penuh kenikmatan, jannatin na'im. Jadi kalau pendeta yang masuk Islam masuk surga, pendeta yang tidak masuk Islam neraka jahanam. Apa ini? Kita agamanya sama. Di Pulau Jawa sana itu baru-baru Ustaz Somad diundang. Yang melarang itu bukan orang kafir. Yang melarang itu sama-sama Muslim. Siapa dia? Orang yang paling terkenal di YouTube, Kiai Haji Nuril, Gus Nuril. Nah itu. Siapa dia? Dia adalah kiai yang suka pidato, bukan di musola, bukan di masjid, bukan tabligh akbar. Di mana? Di pidato di dalam gereja. Jadi dia adalah golongan tukang isap, penjilat, pemakan kotoran kafir. Itu yang melarang Ustaz Somad kemarin. Tidak bersyukur mereka. Orang muda yang cerdas. Ini karena apa? Pikiran menjadi pendakwa innamal a'malu bin niatnya adalah duniawi. Saya kalau hanya mau mencari harta, ngapain saya masuk Islam? Rektor saya digaji oleh Jerman. Saya dan keluarga, istri dan 3 orang anak meninggalkan semuanya itu. Qurbatun fisabilillahi aw khawtun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Tinggal tukar, dunia ditukar, diganti dengan akhirat. Jangan dibalik, jangan dibalik. Akhirat ditinggalkan, dunia yang dia tuju. Padahal sudah mau mati, umur sudah tua. Apakah Bapak bersedia jadi cawapres? Siap. Mudah-mudahan yang hadir di sini banyak ulama. Mari kita sama-sama dukung Pak Prabowo Subianto. Amin ya Rabbal. Kamu tua ditanya komentator TV, Bapak siap jadi cawapres? Siap. Dunia ditukar dengan akhirat, ditukar dengan dunia. Saya menukar dunia dengan akhirat. Orang Manado itu tidak mudah masuk Islam. Orang Manado tidak mudah beragama Islam. Orang Manado beda dengan orang Batak. Orang Batak satu marga, ada yang Kristen, ada Islam. Manado tidak ada. Orang Sulawesi Utara itu nggak ada yang beragama Islam. Syukur alhamdulillah. Saya belajar di Israel, Pak Kiai. Saya melihat ada 3 agama besar di sana. Yudaisme, Kristen, dan Islam. Kaget saya nonton TV One, acara Damai Indonesia. Ada seorang ustadz yang berkata, ada 3 agama katanya yang bersumber dari Ibrahim. Agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam. Ini ustadz belajar dari mana ini? Inilah Indonesia ini lagi musim manusia munafik. Ini yang lebih bahaya Pak Kiai daripada orang kafir. Kalau orang kafir bagi saya nggak bahaya. Tetangga kita Matius, Markus, Yohanes, Stefanus, Tetanus. Tahu kita, tahu ini kafir. Tapi kalau yang munafik itu ada dalam golongan kita. Ini kalau ada yang pendukung Jokowi yang hadir di lapangan begini, bukan main sakit hatinya sama saya ini. Mungkin termasuk cebong yang satu tadi. Aku mau gila atau tidak gila, nanti saya kasih sembuh dia. Suruh dia jemput saya di jalan sana. Saya selama ini Pak Kiai sudah seminggu berdakwah, nggak pernah bawa pedang. Sekarang saya bawa pedang dari sana. Karena memang saya sudah siap, memang siapa yang ganggu saya belah. Saya ajak
umat ini bersatu, umat Islam bersatu. Kalau kita berkelahi, kita bergesekan. Tuh di Lombok sekarang, ketika kita perang di Batam, di Riau, kita berkelahi, Lombok menjadi sasaran kristenisasi. Saya mendapat WA banyak sekali. Ini orang-orang kafir walan tardu antal yahudu wala nasoro hatta tatabiya minat yahud. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak pernah senang sampai kamu pindah di agama mereka. Mana ada orang Kristen ini ridho dengan kita orang Islam? Gak ada. Orang Hindu, orang Buddha, munafik, bohong. Saya dari pendeta dulu, bagaimana menghancurkan Islam pakai orang Islam. Jadi memang sengaja dibiarkan oleh rezim ini. Kalau saya masuk Islam ini hanya mau munafik masuk Islam, saya biarin yang begini. Ada juga yang diutus oleh gereja untuk pura-pura menyusup ke dalam Islam, atau pura-pura masuk Islam. Termasuk teman saya dulu tahun 1993. Dia diutus ke Aceh dengan dana yang besar, diberikan fasilitas untuk dia pura-pura menikah dengan orang Aceh, wanita Aceh. Ditugaskan selama 4 tahun nggak pulang-pulang. Kami hubungi, handphonenya sudah mati. Kami tanya, lihat berita, ternyata dia jadi ustadz di Aceh. Disuruh menyusup untuk masuk, mempengaruhi orang Aceh supaya masuk kafir, pindah ke Kristen, malah dia yang kecebur masuk Islam. Saya waktu itu jengkel sekali sama dia. Saya jengkel sekali, namanya Stefan. Saya bilang, Van, kamu itu kenapa masuk Islam? Dia bilang, saya cari-cari kelemahan kitabnya tapi nggak dapat biar satu. Nggak ada kelemahannya biar satu. Betulkah orang Islam itu keras? Dia bilang tidak. Orang Islam itu penyayang, orang Islam itu lemah lembut, orang Islam itu perasaannya lembut sekali. Padahal ditugaskan untuk memurtadkan Aceh. Dananya cukup besar. Beda dengan kita, kasihan orang Islam ini, saudara-saudara kita yang sering diusir di masjid. Apa itu yang huruf ke sana kemari? Jemaat tabligh. Kalau di Kristen namanya evangelis, penginjil. Dana mereka itu sampai pesawat mereka punya, mission, evasion, fellowship. Maaf. Jadi dibiayai dengan gaji, dengan dolar yang sangat fantastis. Tidak ada tuh orang-orang dari kafir masuk Islam dia mau cari sesuatu. Enggak ada. Al-Quran menegaskan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a ansartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah katakan dalam Al-Baqarah, sekalipun engkau meyakinkan wahai Muhammad, orang-orang kafir tidak akan beriman kepada Allah. Itu dalam Al-Baqarah. Tapi di ayat yang lain, Quran surah An-Nur, laqad arsalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Laqad arsalna ayatin mubayyinat. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Di Al-Baqarah orang kafir tak bisa masuk Islam. Di Quran surah An-Nur orang kafir masuk Islam. Maknanya apa? Orang-orang kafir yang mendapat hidayah berdasarkan intelijensinya, menerjemahkan keilmuannya berdasarkan isi daripada kitab suci Al-Quran. Makanya kalau yang datang ke masjid-masjid minta-minta uang, ngaku-ngaku mu'alaf, saya dari Nias, ini surat masuk Islam. Nah ini golongan bukan mu'alaf, ini kualat. Saya sering bilang sama orang-orang kafir Kristen di luar sana, sudah ribuan saya Islamkan mereka di Indonesia. Saya katakan, antum kalau cuma mau kawin gak usah masuk Islam, men. Antum kalau cuma lari dari kesusahan hidup lalu masuk Islam,
Islam tidak pernah menjanjikanmu dolar. Islam menjanjikanmu surga. Makanya orang-orang kafir yang masuk Islam itu jangan disebut mu'alaf. Seperti saya begini jangan dipanggil mu'alaf. Dan kalau berpidato nggak usah disebut ustaz. Kita di Indonesia ini memang kata Nabi wa ahlur rustaqi bil jahli, orang kampung karena kebodohan. Orang baru sebut satu ayat dipanggil ustaz asal sudah muncul di TV. Ustaz Maulana, Ustaz Guntur Bumi, Ustaz Gatot Brajamusti, yang ada satu di Pulau Jawa besar sekali, Kanjeng Dimas Taat Setan. Itu baru ada yang baru-baru juga menghina Nabi, menafsirkan Al-Quran dengan seenak perutnya saja. Yang dari Bandung, yang mengatakan Nabi Muhammad pernah bermaksiat, namanya Evi. Innalillah. Nah, yang dari kafir begini jangan buru-buru dipanggil ustaz, dipanggil apa kalau begitu? Ma yahdillahu wa huwal muhtadin wa ma yudlil fa ulaika humul khasirun. Kata Allah, barang siapa yang kami beri petunjuk, maka dialah al-muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Barang siapa, kata Allah, yang kami sesatkan, maka dialah orang yang sesat. Jadi kalau mau panggil yang bekas-bekas kafir begini, mau jadi pendakwah, jangan dipanggil al-mukarram al-muhtaram. Panggil saja mereka, kami persilahkan kepada al-muhtadin Muhammad Yahya Walon. Itu lebih itu lebih bagus. Kenapa? Apa alasannya? Minggu yang lalu saya diundang dalam program dai, 5.000 dai digulung, dipolitisir untuk mengikuti kegiatan pramuka di Cianjur. Masih ada WA di dalam handphone saya. Kami mengundang 5.000 dai seluruh Indonesia. Mau cari suara Jokowi di Pilpres. Allahu Akbar. Ustaz Cebong yang mau ke situ. Ustaz Cebong yang mau ke situ. Ustaz yang kalau pidato begini, Assalamualaikum. Yang cebong-cebong begitu. Nggak begitu sekarang ini zaman yang keras. Jangan main-main kita. Islam ada dalam lingkaran, Islam ada dalam kepungan kafirin wal munafikin. 5.000 dai saya balas. Insya Allah saya akan ikut jika presidennya sudah Prabowo 2019. Jengkel betul dia balas ke bawah, dia ancam saya. Dia tawarkan saya, ayo Ustaz kita bergabung, perlu dana berapa? Kami transfer. Innalillah. Kau pikir hidayah yang saya pakai ini? Nih, coba yang saya pakai ini murah di Tanah Abang. Sorban yang saya pakai ini adalah tanda kemenangan, tanda kekuasaan Allah. Murah di Tanah Abang, cuma 45.000. Sorban, baju ini cuma 65.000. Tapi yang datang belanja, Ustaz, begitu masuk ke pasar Tanah Abang langsung disapa oleh penjual. Nak kemana Bu ya? Lah udah jalan-jalan ya Ambo. Nak cari apa udah? Nak cari apa Bu ya? Kalau Ambo jalan-jalan, Bu ya. Gamis. Karena Ustadz yang datang gratis. Tadi mau datang ke sini mampir di rumah makan. Begitu mau bayar, sudah ada yang bayar duluan. Allah bimbing, Allah sertai, Allah payungi, Allah lindungi dalam keberkahan, nikmat, ampunan dan keselamatan. Gak perlu uang dari orang munafik, gak perlu uang dari orang kafir. Keluarga saya di Jakarta itu kaya sekali.
Bodoh kamu. Kenapa kamu masuk Islam? Saya ceramah di Jakarta, rumahnya dekat masjid, banyak dia dengar-dengar. Usai saya ceramah, dia berikan uang sekepok. Berikan sama teman saya, imam masjid. Tolong titipkan, kasihkan sama Ustaz tadi yang ceramah. Itu saudara saya satu marga. Saya marganya Waloni, Pak. Ini marga, ini Waloni, ini marga. Dan tertulis di situ marga. Itu jangan dibuang, itu nasab. Kebetulan keluarga saya juga di Manado sudah banyak yang Muslim. Jadi saya tolak tuh uang itu. Kembalikan sama dia. Dia tanya, kenapa dikembalikan? Enggak, haram menerima uang dari orang kafir. Ini mau tawarkan sama saya, ayo Ustaz kita gabung. Saya bilang saya nggak mau terima, itu uang hutang sama Bang Dunia. Enggak, takut saya besok ditangkap KPK. Allah yang karim, Allahu Akbar. Uang dari jamaah 1-2 ribu dia masuk ke dalam urat menjadi kekuatan takwa. Subhanallah. Saya bilang kalian aja gitu. Saya nggak mau mereka ancam sama saya. Saya bilang saya ini jadwal saya. Di mana kau ancam saya? Saya sudah siap mati. Di mana kalian mau ancam saya? Orang yang menegakkan kebenaran Allah, orang yang sudah merasakan bagaimana nikmat dunia, nikmatnya bagaimana yang belum saya rasakan. Berhadapan dengan petinggi-petinggi negara di dunia, sudah pernah? Bahkan berhadapan dengan sebelum mati itu Ishak Rabin, Perdana Menteri Israel, pernah duduk sama-sama, yang dibunuh oleh pengawal pribadinya, Benjamin Netanyahu, Ishak Rabin, Ehud Olmert. Kalau Ustaz Somad pendidikannya di Maroko, saya insya Allah di sana Pak Kiai. Makanya saya tahu 3 agama ini. Yahudi agamanya Yudaisme, kitabnya bukan Taurat, kitabnya adalah Talmud. Kristen kitabnya bukan Injil, kitabnya adalah omong kosong. Injil adalah Al-Quran, Taurat adalah Al-Quran, Zabur adalah Al-Quran, semua kumpulan kitab para nabi. Ini yang namanya Al-Quran. Alhamdulillah, dari tadi saya nggak bisa kentut, ini sudah 3 kali saya kentut. Kecium ya? Tangkis saja di belakang situ. Kentutnya kiai itu enak sekali, barokah. Saya pernah ceramah di bulan Ramadan kemarin, ceramah zuhur, masjidnya kecil di kantor kantoran, yang di depan saya begini, saya ceramah, dia begini-gini. Saya bilang, sini kau, buka tanganmu. Kau terima itu punya kiai, pahala barokah. Bu, lebih baik begitu. Lebih baik begitu. Itsyakulul munafikuna. Dengar baik-baik. Itsyakulul munafikuna walladzina fi qulubihim maradun ghurur haula'i idhum. Wa may yatawakkal 'ala Allah innallaha azizul hakim. Allah umpamakan orang kafir dan orang yang berpenyakit di dalam hati. Orang-orang munafik, kata Allah, itsyakulul munafikun. Orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya. Mereka berkata, haula'i idhum, orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya. Jadi kalau kita ceramah keras begini, protes pemerintah begini, memperbaiki akhlak daripada negara ini, masyarakat ini, dianggap kita kelompok radikal, ditipu oleh agama. Padahal kita tegak dalam pengakuan Quran dan hadis. Itu dianggap oleh orang munafik dan yang berpenyakit di dalam hatinya. Mana ini munafik? Munafik ini adalah golongan Yahudi, komunis, PKI. Oh, enggak ada Ustaz PKI di Indonesia. Ada perempuan mengaku viral baik di media maupun dalam media sosial, YouTube, Google, Twitter,
sampai ke televisi swasta, dia mengaku bahwa kami di Indonesia hampir 20 juta. Bersatu umat Islam, bersatu kita. Subhanallah, 20 juta PKI sudah mengaku. Oh, enggak ada. Pembohong atau pembohong, pendusta atau pendusta, munafik atau munafik, munafik. Orang yang berpenyakit di dalam hatinya. Ini yang berpenyakit di dalam hatinya. Larang orang suara azan keras-keras. Memang ini azan ini dari dulu. Di kampung saya di Manado, dulu tetangga kami itu di Manado, hanya 11 keluarga beragama Islam. Namanya bukan masjid dulu di sana, langgar. Kalau di sini apa? Musola. Musola. Di sana langgar. Hanya 11 keluarga. Tapi kami orang kafir di Manado, orang Kristen di Manado dulu bersenang-senang hati. Kenapa? Karena ada semboyan di Manado, kita orang semua bersaudara. Ketika azan subuh, enak orang yang bangun pagi mau ke kantor bisa dibangunkan. Ini orang kafir yang senang. Di Manado tidak pernah jadi pemberontakan, tidak pernah ada konflik di Manado. Di Ambon kacau, di Poso kacau. Mengapa kacau? Karena Islam dan Kristen dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai isu-isu politik. Jangan mau kita diadu domba. Bersatu kita. Kumpul kita rapat-rapat. 2019 ganti presiden, stop dulu. Haji Yanto, ketua pemuda Pancasila itu orang siapa yang benturkan ini? Al-Maidah 48. Orang-orang yang berpenyakit di dalam hati. Baru saya teringat kata guru saya di Kalimantan. Kamu Yahya, kalau nanti sudah berdakwah, jangan coba-coba kamu belajar ilmu kepada ahli ilmu. Bagaimana itu Pak Kiai? Karena ilmu Islam itu tidak menjadi jaminan antum kuat dalam pertahanan akidah. Pak Kiai Ma'ruf Amin ini kan orang sudah tua, pernah jadi imam di Mekah. Backgroundnya, latar belakangnya, dia udah tanya, profesor. Kalau saya jadi beliau, saya bilang sama kau Wiwi, sudahlah, saya tak perlu menjadi seorang wapres. Saya kan sudah uzur, saya ini pemimpin umat Islam seluruh Indo. Ternyata mau juga, mau juga jadi wapres. Ustadz Somad digadang-gadang akan menjadi seorang cawapres. Saya pertama kali mendengar dan saya ceramah di Jakarta, saya katakan saya tidak setuju kalau Ustadz Somad jadi cawapres. Karena beliau merasa derajatnya, makomnya, keilmuannya, keulamaannya mampu dibuktikan secara praktikal, tidak hanya teori. Beliau menggunakan bahasa filosofis Melayu. Biarlah saya menjadi suluh dalam kegelapan. Ini baru betul-betul ulama. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Makanya kata Nabi, istatun yadkhulun naroh bisitatin. Ada 6 golongan yang masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umara bil mu'uri, pemerintah, penguasa yang sewenang-wenang. Orang membuli kritik, orang melakukan perbaikan dianggap melawan,